Selamat sore saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apapun keadaan kita, tetap berpikir positif, melakukan hal yang baik, tetap yakin dan percaya bahwa kita berharga dan berbeda. Kita tidak akan hidup asal-asalan dengan hidup kita jika kita paham bahwa hidup kita berharga. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan persekutuan Komisi Wanita Ester pada sore hari ini, kita bersama-sama akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari bersama-sama kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus karena Tuhan menciptakan semua kami, setiap kami, begitu berharga dan berbeda. Tuhan menjadikan kami serupa dengan gambaran-Mu. Dan setiap kami Tuhan ciptakan dengan begitu luar biasa, dengan begitu dahsyat. Tuhan menghargai kami, pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur untuk semua itu ya Tuhan. Sore hari ini kami akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Bila Tuhan tolong kami, supaya kami bisa mengerti dan memahami, dan kami melakukan dalam hidup setiap kami. Kami menyerahkan perenungan firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema persekutuan Komisi Wanita Ester pada sore hari ini adalah kita berharga dan berbeda. Bersama-sama kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur 139 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-16. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satupun daripadanya. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah terkadang kita merasa kurang puas dengan diri kita? Atau mungkin kita merasa kurang percaya diri? Atau mungkin kita merasa kurang puas dengan bentuk hidung kita? Apakah kita juga merasa kurang puas ketika kita mendapati rambut kita agak ikal? Atau kita mungkin juga kurang puas dengan rambut lurus kita? Atau kita juga mungkin tidak puas dengan warna kulit kita? Tuhan itu menciptakan setiap kita berbeda dan unik. Tidak ada satupun kita yang sama. Tuhan begitu kreatif di dalam desain setiap manusia. Tidak ada satupun di antara miliaran insan di bumi ini yang sama persis. Setiap orang pasti memiliki perbedaan dan karakteristik masing-masing. Anak yang dilahirkan kembar sekalipun pasti memiliki perbedaan meskipun mereka mirip. Karena Tuhan itu membentuk kita sejak di dalam kandungan ibu kita dengan keunikan tersendiri. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap insan Tuhan ciptakan berbeda, tidak ada satupun yang sama. Setiap pribadi punya keunikan tersendiri, karena Tuhan itu menciptakan kita dengan tujuan tertentu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Daud di dalam Mazmur 139 yang baru kita baca tadi. Di dalam ayat 13 dikatakan bahwa sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku di dalam kandungan ibuku. Kata buah pinggang di dalam ayat ini secara harfiah adalah ginjal. Nah, di dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan kata hati. Nah, kata buah pinggang di dalam bahasa asli itu adalah kilya. Nah, kata ini secara figuratif adalah seat of emotion and affection, yang artinya adalah pusat emosi dan kasih sayang. Kilya dapat juga berarti mind. Artinya Tuhan itu membentuk emosi kita, pikiran kita. Engkau membentuk buah pinggangku
dan menenun aku di dalam kandungan ibuku. Artinya Tuhan berperan di dalam membentuk manusia, ibarat seperti seorang yang mengambil gulungan benang dan dari untaian tersebut membentuk atau membuat sebuah sweater. Tuhan dengan kreativitasnya membentuk manusia, menjadikan kita itu tidak hanya seperti mesin biologis yang disatukan dengan berbagai bagian. Dia menjadikan siapa kita, kepribadian kita, jiwa dan roh kita, susunan emosional dan mental kita, keberadaan batin kita. Tuhan itu menjadikan kita utuh. Saudara, kita memiliki emosi. Kita bisa menangis, kita bisa tertawa, kita bisa marah, kita bisa jengkel, kita bisa tersinggung, kita bisa sedih, kita bisa tersenyum, kita mungkin bisa merasa iba. Tuhan menjadikan kita sebagai manusia yang utuh. Kita bukan robot, kita punya perasaan. Tuhan itu membentuk kita sejak dari kandungan ibu kita. Dia menjaga kita, dia merawat kita. Seorang anak yang belum lahir, tentu dia bukan hanya sepotong jaringan yang bisa dibuang, tetapi dia diciptakan di dalam gambar dan rupa Allah. Seorang anak yang belum lahir itu sudah memiliki identitas, dan Tuhan sudah tahu itu. Tuhan itu telah membentuk dia. Di dalam Yeremia 1 ayat 5a dikatakan bahwa sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Tuhan itu sudah membentuk kita sejak kita di dalam kandungan ibu kita, dan dia kenal siapa kita. Dia kenal saudara dan saya. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat 15-16 dikatakan bahwa tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di bawah di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Artinya Tuhan itu pegang kendali atas kehidupan kita sebagai manusia ciptaannya. Seluruh hidup kita ada di dalam pengawasan Dia, ada di dalam kontrol Tuhan. Tuhan tidak hanya mengamati setiap perkembangan kita sebagai manusia sejak kita ada di dalam kandungan, namun Tuhan adalah Tuhan dan pemilik hidup kita. Tulang-tulangku tidak terlindung darimu. Tidak ada satupun bagian tubuh kita yang tidak diketahui oleh Tuhan, yang tersembunyi dari Dia. Keberadaan kita sebagai manusia tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Ayat 16 dikatakan bahwa matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Artinya apa? Tidak ada satu substansi pun dari diri kita yang tidak dilihat oleh Tuhan. Bagian-bagian tubuh kita tidak terlepas dari jangkauan mata Tuhan. Kita dapat membayangkan bahwa Tuhan itu adalah sebagai seorang seniman agung yang katakanlah mendesain kita bagaikan seorang seniman hebat yang mendesain sendirian di studionya. Dia bekerja dengan begitu luar biasa. Itulah Tuhan kita. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan itu merancang kita sedemikian rupa. Dia menjadikan kita dengan satu maksud. Tuhan merancang segala sesuatu di dalam hidup kita. Kita ada bukan karena kebetulan. Kita ada karena Tuhan mengendakinya. Kita hidup karena Tuhan menginginkan kita. Tuhan itu tidak pernah membuat kesalahan. Tuhan selalu punya tujuan ketika menciptakan segala sesuatu. Motivasi Tuhan di dalam menciptakan kita adalah karena kasih-Nya. Dia mengasihi kita, Dia mengasihi saudara dan saya. Tuhan itu merancang kehidupan kita sedemikian rupa. Ia menciptakan kita berbeda satu sama lain. Tidak ada satu manusia pun yang sama. Ia juga menetapkan talenta alami yang kita miliki dan keunikan kepribadian kita. Alkitab berkata,
Engkau mengenal aku luar dan dalam. Engkau tahu setiap tulangku dalam tubuhku. Engkau tahu bagaimana aku dijadikan. Sedikit demi sedikit bagaimana aku dipahat dari ketiadaan menjadi keberadaan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberi kemampuan yang berbeda untuk setiap orang. Ada orang yang mungkin punya kemampuan di dalam bidang musik. Ada orang yang mungkin punya kemampuan melukis. Ada orang yang punya keterampilan di dalam mendesain. Ada orang yang terampil di dalam menata ruang. Ada juga orang yang terampil menjahit. Ada orang yang mungkin terampil di dalam dia memasak misalnya. Semua orang punya kemampuan yang berbeda. Demikian pula dengan kepribadian, setiap orang punya kepribadian yang berbeda. Ada orang ekstrovert, ada juga orang introvert. Ada orang yang thinking dalam dia mengambil keputusan. Dia berpikir sebelum dia mengambil keputusan. Ada juga orang yang menggunakan perasaannya. Seorang ekstrovert itu biasanya mendapatkan energi, sumber kekuatannya dari luar, dari orang-orang sekitar dia. Sebaliknya, orang introvert itu energinya dari dalam dirinya sendiri. Tidak ada satupun kita yang sama. Kita itu berbeda. Kita itu unik. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita meyakini bahwa Tuhan itu terlibat di dalam setiap proses pembentukan manusia sejak dia ada di dalam kandungan ibunya. Tuhan membentuk kita sedemikian rupa. Dia menjadikan kita baik adanya. Maka Tuhan melihat segala sesuatu yang dijadikannya sungguh amat baik. Kejadian 1:31a. Tuhan melihat yang dijadikannya sungguh amat baik, termasuk manusia yang diciptakannya. Dan pemazmur menyadari hal itu. Karena itu dia memuji Tuhan. Di dalam ayat 14 dikatakan bahwa aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Segala kerumitan yang luar biasa dari tubuh kita, sistem dalam tubuh kita yang begitu rumit, itu menunjukkan adalah bahwa Tuhan kita begitu jenius, begitu berhikmat. Pencipta kita adalah pribadi yang begitu agung. Kalau kita menyadari semua itu, bahwa Tuhan itu menciptakan kita sedemikian dahsyat dan luar biasa, maka sudah seharusnya kita itu memuji Dia, menyembah Dia. Karena Tuhan menciptakan kita itu dengan dahsyat dan ajaib dan amat baik di mata Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menciptakan semua ciptaannya sungguh amat baik, termasuk manusia yang diciptakan di dalam gambar dan rupanya. Tuhan sendiri terlibat di dalam proses pembentukan manusia. Dan Tuhan mendesain kita sedemikian rupa, sesuai dengan maksudnya. Setiap orang Tuhan berikan kemampuan yang berbeda. Dan setiap orang memiliki keunikan tersendiri. Setiap pribadi adalah mengesankan. Kalau kita mungkin memiliki krisis kepercayaan diri, dan kita merasa memiliki banyak kekurangan, mari kita mencoba melihat hal-hal yang mungkin dapat menolong kita untuk kita tahu bahwa kita itu berharga dan berbeda. Pertama, kita diciptakan di dalam gambar dan rupa Allah. Tidak ada satu ciptaan pun yang diciptakan di dalam gambar dan rupa Allah kecuali manusia. Hanya manusia yang diciptakan di dalam gambar dan rupa Allah. Tuhan tidak menjadikan binatang, tumbuhan di dalam gambar dan rupanya. Hanya manusia saja yang diciptakan di dalam gambar dan rupa Allah. Mazmur 8 ayat 5 dan 6. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Kita manusia diciptakan dengan begitu luar biasa. Diciptakan dengan kemuliaan. Kedua, kita itu diciptakan tidak ada duanya. Manusia di dunia ini. Dan kita
itu memiliki karakteristik khusus yang tidak ada duanya. Tidak ada satu pun yang sama seperti kita. Sekalipun ada orang yang mirip, tetapi tidak mungkin akan sama. Kita berbeda dan unik dengan apa yang kita miliki. Kita tidak sama dengan orang tua kita, dan kita pun berbeda dengan anak kita. Kita itu berharga dengan kemampuan yang kita miliki. Saudara, jangan kita berfokus pada kekurangan kita, tapi coba lihat kelebihan yang kita miliki. Mari kita bersama menggali potensi yang Tuhan berikan di dalam diri kita. Maksimalkan kelebihan dan potensi kita semaksimal yang bisa kita lakukan. Tidak semua orang dapat melakukan apa yang kita lakukan, dan itulah yang menjadikan kita berharga dan berbeda. Just be yourself. Jadi diri sendiri, karena kita adalah pribadi yang berharga dan berbeda. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita boleh ada sampai dengan hari ini, kita yakin ini bukan satu kebetulan. Apakah kita pernah direndahkan orang? Apakah kita kurang percaya diri? Ingat, Tuhan itu menciptakan kita bukan karena kebetulan. Dia punya tujuan. Tuhan menjadikan kita berharga karena kita diciptakan di dalam gambar dan rupanya, dan kita diciptakan berbeda dan unik. Siapapun dan dimanapun saudara berada, mari kita tanggalkan perasaan minder itu. Buang perasaan tidak berharga itu, singkirkan perasaan tidak mampu, dan hapuskan perasaan tidak layak itu. Ketahuilah bahwa kita semua diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itu artinya kita adalah ciptaan yang unik dan spesial. Saudara berharga di hadapan Tuhan. Kematian Yesus Kristus di atas kayu salib adalah satu bukti yang tidak dapat disangkal bahwa saya dan saudara berharga di hadapan Tuhan. Kita adalah seorang yang istimewa. Kalau menurut kita tidak istimewa, mungkin karena kita belum menyadarinya. Mari bersama kita menerima diri kita sendiri, karena setiap kita unik dan berharga. Hanya dengan kita mengikuti panggilannya dan hidup dengan caranya, kita akan menemukan mutiara terindah. Karena itulah kita menemukan siapa diri kita. Kita berharga dan berbeda. Amin. Biarlah kemuliaan hanya bagi Tuhan. Soli Deo Gloria.